Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di bumi ini maupun yang terjadi pada dirimu, kata Allah, kecuali itu musibah sudah tertulis dalam kitabnya Allah sebelum Allah ciptakan segala sesuatunya, dan itu sungguh sangat mudah bagi Allah. Quran surah Al-Hadid ayat 22. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikra hazimil lazat al-maut. Banyak-banyak, kata Nabi, mengingat-ingat yang memutuskan nikmat yang sesaat, yaitu al-maut, kematian. Yang terhormat Sohibul Bait, Ibu Ros, sekeluarga besar. Yang kami hormati seluruh ibu-ibu, mak-mak kami yang kami muliakan. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi bersabda, man yu'azzi akhahu bimusibatin kasahullah min hulalil karamah yaumal qiyamah. Siapa yang datang menguatkan saudaranya yang dapat musibah, cak kita kok, kata Nabi, kelak pada hari kiamat Allah pakaikan baju kemuliaan untuk kita. Itu diantara jaminan datang kita bertakziah. Silakan Ibu. Baik, Ibu yang dimuliakan Allah. Bu, siang iko kita akan mengkaji tentang hakikat pertemuan kita manusia dan perpisahan. Dalam Al-Quran, Ibu, setidaknya ada 4 hakikat pertemuan manusia dan juga perpisahan. Yang pertama, ada orang yang bertemu di dunia tapi tidak pernah bertemu lagi di akhirat kelak selamanya. Bertemu di dunia tapi tidak akan pernah bertemu lagi di akhirat selamanya. Siapa mereka? Itu yang Allah sebut dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi izim bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kata Allah, mereka orang-orang kafir, orang-orang mujrim itu, kata Allah, kelak pada hari kiamat mereka gadaikan anaknya,
nyo gadaikan bininya, nyo gadaikan saudaranya, nyo gadaikan orang-orang yang di dunia yang menjaga, yang mencintainya, nyo gadaikan segala. Untuk terhindar dari azab kelak di neraka. Jadi apa maksud ayat iko, ibu? Jadi orang-orang kafir itu kelak, mereka takkan pernah berjumpa sesamanya. Saking bayangkan bereknya azab tu, nyo rela gadaikan bininya, nyo rela gadaikan anaknya, orang tuanya, agar nyo dewek tidak dapat azab. Tapi itu tidak akan pernah bisa nyo gadaikan. Artinya tidak pernah ketemu. Maka kalau yang disebut hakikat pertemuan itu bertemu di dunia, tapi tidak pernah bertemu kelak selamanya di akhirat. Insya Allah bukan jatah kita, jatahnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, Bu. Hakikat pertemuan yang kelima. Yang keberapa, Bu? 2. Ya. Iya. Jadi, hakikat pertemuan yang kedua, Ibu, nyo sebaliknya. Tidak pernah bertemu di dunia, tapi bertemu kelak di surga. Masya Allah. Tidak pernah bertemu di dunia, tapi dijamin kelaknya bertemu kelak di surga. Masya Allah. Siapa itu? Kita kek Nabi. Kita kan tidak pernah ketemu hari ke di dunia kek Nabi, tak, Bu? Tapi ada janji Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Apa kata Allah? Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia janji Allah, ketaatannya itu Allah beri nikmat, kelaknya dikumpulkan ke Nabi, nya dikumpulkan ke orang-orang sahid, dikumpulkan ke orang-orang soleh. Kita ke Nabi tidak pernah bertemu, tapi ada janji Allah kita bertemu kelak ke Nabi, selama kita taat kepada Allah dan Nabi. Itu hakikat pertemuan. Maka kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang hidupkan sunnahku berarti cinta ke aku. Siapa cinta ke aku, masuk surgonya ke aku. Kecek Nabi. Maka ada orang yang dijamin masuk surga bersama Nabi. Siapa yang cinta ke Nabi? Maka hakikat pertemuan yang kedua, tidak pernah ketemu di dunia, tapi dijamin bertemu kelak di surga. Kita ke Nabi. Ya, Bu? Hakikat pertemuan yang selanjutnya. Keberapa, Bu? 3. Mereka, kata Allah, silakan, bertemu di dunia. Romantis mungkin di dunia. Tapi sayangnya kelak mereka saling bermusuhan di akhirat. Na'udzubillah. Musuhannya di akhirat. Saling nyalahkan bini, nyalahkan laki, laki nyalahkan bini, orang tua nyalahkan anak, dan sebaliknya anak nyalahkan orang tua. Kenapa mereka saling nyalahkan? Karena lupa saling mengingatkan waktu di dunia. Ya Allah, Bu. Az-Zukhruf ayat 67 dalilnya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kata Allah, mereka yang saling mencintai waktu di dunia, mereka yang berkumpul sama-sama waktu di dunia, entahkah saudara, entahkah bini, mereka saling mencintai waktu di dunia. Tapi kata Allah, sebagian di antara mereka saling bermusuhan kecuali mereka yang bertakwa. Kenapa itu terjadi, Ibu? Di dunia bertemu, mungkin bisa aja romantis. Mungkin bisa aja ukuran dunianya dapat bahagia. Tapi kelak di akhiratnya saling menyalahkan. Musuhan. Karena tadi di dunianya lupa saling mengingatkan. Maka kelak ada mungkin istri kelak ketika akan diazab. Ya Allah,
Kenapa aku diazab? Aku tu tidak nutup aurat karena lakiku tidak pernah mengajarkan apa itu aurat. Jangan azab aku ya Allah, azab lakiku. Maka ibu kalau nak menyelamatkan laki, jangan pernah buka aurat agar laki kita tidak disiksa gara-gara aurat. Ya Bu? Begitu juga kelak laki ketika diazabnya protes, ya Allah kenapa aku diazab? Aku terpaksa nyari piti haram. Karena selalu tiap hari diancam kayak bini. Jangan pernah balik kak kalau tidak bawa piti. Maka terpaksa ya Allah piti caleg amu ambil. Gara-gara bini. Dulu. Makanya bapak ibu nyalahkan bininya. Karena dipaksa. Maka ibu jangan pernah maksa bapak balik harus bawa duit. Pak, bapak balik harus bawa duit. Tapi ingat Pak, kalau itu cara halal. Tapi kalau cara haram, jangan pernah bawa piti ke rumah. Ingatkan bapak, ya Bu. Biar bapak tidak nyalahkan segala cara. Ya Bu, halalkan segala cara. Kemudian ibu, hakikat pertemuan selanjutnya, itulah hakikat pertemuan yang segala kita pingin. Bertemu di dunia, bertemu pula kelak di akhirat. Ya Allah. Bertemu di dunia, bertemu di akhirat. Itulah nikmatnya pertemuan kita tu. Ibu ndak bertemu lagi kayak bapak di surga? Niat? Kalau bapak idan ndak? Sak mana? Oh. Dalilnya mana? Allah sebut walladzina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum. Orang-orang beriman diikuti ke anak keturunannya beriman. Apa janji Allah? Kami kumpulkan laginya lengkap dengan segala keturunannya, anak beranaknya. Oh, berarti ibu, ternyata anak kumpul lagi ke orang tua, laki bini pun kelak kumpul lagi di surga. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka suami dan mereka istri, kata Allah, sama-sama kelak di surga. Mereka di bawah pohon berhadap-hadapan, laki bini sama-sama di surga. Iko dalil berarti anak ke orang tua, laki bini ternyata kelak kumpul lagi di surga. Selama syaratnya kata Allah mereka beriman. Maka ikut hakikat pertemuan yang keempat, bertemu di dunia dan dijaminkan juga kelak bertemu juga di surga. Ya Allah. Maka ibu dari empat pertemuan itu, ibu pilih yang mana? Nomor satu. Kami ulangi. Kalau nampaknya bingung, lupa nampaknya tadi. Kami ulang. Pertemuan pertama, bertemu di dunia, tidak pernah bertemu di akhirat selamanya. Siapa mereka? Al-Ma'arij ayat 11 tadi sampai 14. Orang-orang kafir yang tidak mau beriman ke Allah. Walaupun di dunianya bahagia, ukuran dunia. Tapi Allah pastikan mereka tak pernah bertemu selamanya. Artinya pertemuannya sebentar di dunia. Hakikat pertemuan kedua, tidak ketemu di dunia, tapi dipastikan berkumpul, bertemu kelak di surga. Siapa? Kita ke Nabi. Sama keluarga enggak? Hah? Sama keluarga enggak? Nah, itu nomor 4. Enggak, maksudnya yang kedua ini tapi ditambah bersama keluarga. Jadi, insya Allah kelak kita tambah. Kita tambah sendiri. Sama keluarga. Ya, selama kita cinta ke Nabi satu keluarga. Selama keluarga itu mencintai Nabi. Kan Nabi jamin. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa cinta ke aku, ke cek Nabi, makanya masuk surga bersamaku. Selama taat kita ke Allah, selama kita taat ke Nabi, maka selama itu dijamin kita. Itu Allah janji. Faulaika ma'allazina an'ama Allah minan nabiyyin. Mereka kelak diberi nikmat berkumpul ke para nabi. Ya Allah. Itu akhir pertemuan nomor 2. Nomor 3, bertemu di dunia, tapi musuhan kelak di akhirat. Enggak, ibu cah itu. Nauzubillah, tak bu. Dan yang keempat, bertemu di dunia, bertemu pula sama-sama kelak di surga. Pilih yang mana, ibu? Empat. Alhamdulillah. Wali kota nomor berapa kemarin?
Oh beda. Baik. Tidak ada hubungannya, tak boyo. Artinya ibu yang dimuliakan Allah, sepakat kita. Bertemu itu bukan hanya dunia, tapi puncaknya pertemuan yang terindah ketika bertemu di sorga. Itulah kenapa kami sampaikan untuk menguatkan mak kita, Mak Ros. Ya, bukan Kak Ros itu Ipin Upin, itu Mak Ros. Artinya kami sengaja sampaikan Iko untuk jadi penguat kepada kita segala, terkhusus mak kami. Oh, ternyata almarhum tidak pernah berpisah dari istri. Oh, berarti almarhum tidak pernah berpisah dari anak-anak. Kenapa? Kan Allah janji selama kita beriman, Allah kumpulkan lagi. Tidak mungkin Allah memisahkan orang beriman. Artinya menjadi penguat kepada kita bahwa hakikatnya kematian itu bukan perpisahan, Ibu. Kematian itu bukan perpisahan. Justru kematian itu jadi syarat pertemuan selamanya. Itu syaratnya. Karena kan dunia bukan tempat tinggal, dah Bu. Dunia hanya sebatas tempat meninggal. Tempat tinggal kita di mana? Surga. Syarat ke surga, jangan lagi tinggal di dunia. Ya. Jangan mimpi kita bisa masuk surga kalau masih nak tinggal di dunia. Maka itulah kenapa almarhum tinggalkan dunia, biarnya bisa masuk surga. Sama ke ibu-ibu nak masuk surga dah. Mati dah dulu. Itu syarat pertama dulu. Nak masuk surga. Dan ternyata ibu, kematian itu menjadi syarat pertemuan kita selamanya. Syarat pertemuan ibu. Maka mati itu bukan berpisah. Justru berpisah itu kapan? Ketika terpisah jarak surga ke neraka. Baru itu namanya perpisahan. Ya Allah. Jadi perpisahan itu ibu kebila. Ketika dia terpisah jarak surga dan neraka. Iya Bu. Kalau lakinya di surga, bini di neraka, itu baru berpisah namanya. Ibu. Alhamdulillah kalau ibu lah setuju. Kalau laki di surga, bini di neraka. Setuju kan? Kan ibarat perpisahan itu. Jadi perpisahan itu terpisah jarak surga neraka. Kalau laki di surga, ibu di neraka. Baru namanya berpisah tuh namanya. Bukan mati. Ya kan? Setuju? Tidak setuju? Kendak ibu cak mana? Bapak di neraka? Hah? Ya kalau sama-sama di surga tidak berpisah namanya. Tadi kan judulnya perpisahan itu ketika terpisah jarak surga neraka. Kalau suami ibu di surga, ibu di neraka, baru itu namanya berpisah, bukan mati berpisah tuh. Setuju kan? Itu ibarat perpisahannya, Bu. Jadi hakikatnya almarhum meninggal tak pernah berpisah. Almarhum itu tidak pernah berpisah dengan istri, tidak berpisah dengan anak. Ibarat ibunya berangkek duluan. Sama sebentar lagi kita mudik. Kita mudik lebaran, mudik ke kampung halaman. Walaupun tidak tahu halaman berapa, pokoknya kampung halaman pokoknya. Ketika kita mudik ke kampung halaman, ibarat itu ilustrasi, Bu. Almarhum balik duluan ke Medan. Ibu Ros masih tinggal di Siko karena masih ngurus Majelis Taklim Masjid Ukhuwah. Almarhum balik duluan, dan nak nunggu sholat. Kalau ambo sholat nak sholat di kampung. Berangkat duluannya, mulak tuhuta. Baliknya ke kampung. Allah. Yang balik ke kampung halaman duluan. Nah, Mak Ros nyusul. Selesai orang sholat id di Masjid Ukhuwah, lah selesai panitia, lah selesai tugas Mak Ros di masjid, barunya naik ALS. Balik juga ke kampung halaman sama. Sang suami nunggu di kampung. Kira-kira ketemu tak Mak Ros di kampung halaman dengan bapak? Ketemu karena tujuannya sama. Karena sama kampung. Itulah ibarat orang beriman. Artinya ibu, kematian itu bukan perpisahan. Kenapa ada orang berek ketika menghadapi kematian? Karena yang menganggap berpisah. Maka Allah ingatkan, kaifat takfuruna billah. Wa kuntum amwatan fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un.
Ngapo kau nak berang, kata Allah. Ngapo kau nak kufur, kata Allah. Kuntum amwatan. Kau dulu kan tidak ada. Kita dulu tidak ada, ibu. Almarhum pun dulu tidak pernah ada. Kita pun dulu tidak pernah ada. Kuntum amwatan. Mati kita tidak pernah ada. Tapi dari yang tidak ada, fa'ahyakum. Allah hidupkan kita. Almarhum Allah hidupkan. Makros Allah hidupkan. Kita segala hidup. Iko ibu yang hadir kau hidup kalau kan? Ya Alhamdulillah. Dulu kita ada tak, bu? Dulu. Tak ada. Kita kau tak ada. Maka disebut amwat. Mati kita tu. Allah hidupkan. Maka muncullah kita segala. Tapi habis hidup. Tsumma yumitukum. Kemudian ku matikan kamu, kata Allah. Ay kalau berlaku dekat almarhum bapak. Tapi ingat, habis dimatikan. Tsumma yuhyikum. Dihidupkan lagi. Maka almarhum kini hidup, bu. Cuman beda alam kayak kita. Kita hidup di alam dunia dengan roh dan jasad. Almarhum hidup kini. Hidup di alam barzah dengan roh tanpa jasad. Karena itulah jasad di kubur itu, ibu, hancur. Orang mati kita gali kuburnya, ibu. Ternyata jasad hancur. Rohnya mati tak, bu? Tak, roh tidak pernah mati. Yang mati itu jasad. Maka jasad tinggal tulang berulang. Tapi kalau roh tidak mati. Maka itulah beda alam kubur ke alam barzah, ibu. Alam kubur, itulah tempat jasad kita ditanam. Itu namanya alam kubur. Alam barzah, itulah tempat roh kita. Di mana alam barzah? Tidak ada yang tahu. Kalau alam kubur, tahu kalau kita di mana kuburan. Tempat jasad. Tapi di mana alam barzah? Roh itu tidak di alam kubur. Roh berada di alam barzah. Ada ulama berpendapat di keraknya bumi, roh barzah. Maka ibu yang dimuliakan oleh Allah, beda alam kubur dengan alam barzah. Maka roh mendapatlah nikmat. Kalau bisa menjawab pertanyaan, roh mendapat azab siksa ketika dia gagal menjawab pertanyaan, ibu. Ya, ibu. Maka kepada keluarga besar, bagaimana menghadapi musibah yang mereka? Satu tadi, yakinilah almarhum bukan berpisah dari kita. Nyo balik dusun duluan, kita nyusul. Ya, Bu? Itu. Kalau kita menganggap mati itu berpisah, memang berik. Kalau kita menganggap mati itu berpisah, berik. Tapi ternyata kematian tadi bukan perpisahan. Justru almarhum meninggal, biar syarat berjumpa selamanya kelak. Maka kematian itu syarat perjumpaan selamanya. Yang kedua, ibu yang dimuliakan Allah, biar kuat ngadapi musibah. Kok ingat, berpisah dari suami bukan berarti berpisah dari rezeki. Walaupun selama itu mungkin yang cari rezeki suami. Meninggal suami bukan berarti habis pula meninggal pula rezeki kita. Karena tidak akan mungkin kita meninggal kecuali habis rezeki kita. Inna nafsa la tamuta hatta tastakmila rizqoha. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Tidak ada yang bernyawa mati kecuali habis rezekinya. Jadi kenapa almarhum meninggal? Karena memang rezeki yang Allah jatahkan untuknya habis. Habis rezeki pasti mati. Kenapa? Siang kok kita belum meninggal, berarti masih ada rezeki. Rezeki kita itu, ibu, lah dijaminkan Allah justru sebelum kita dilahirkan. Ketika meninggal suami, bukan berarti meninggal rezeki kita. Kenapa? Allah katakan Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi kecuali Allah yang jaminkan rezeki. Allah itulah jaminkan rezeki kita, bu. Waktu kita umur 4 bulan dalam rahim mak kita, ditiupkan di situ roh, disitulah ditetapkan rezeki. Habis rezeki yang ditetapkan, pasti mati. Artinya apa, ibu yang dimuliakan Allah? Selama masih hidup, di situ pasti masih ada rezeki. Kalau habis rezeki, tidak akan mungkin lagi kita hidup. Maka orang beriman kalau paham hadis iko, ibu, hadis qudsi iko, tidak akan mungkin kita takut ngadapi hidup kok. Karena tadi, kalau habis rezeki, tidak mungkin lagi hidup. Kalau masih hidup, berarti masih ada rezeki. Tugas kita apa? Dekati yang maha pemberi rezeki.
Kita kan kadang butuh rezeki, tapi yang maha pemberi rezeki tak kita dekati. Kan banyak orang jual buka puasa tu. Sambil jual buka puasa, sambil merokok. Ya dah bu. So tengok kayak kami ya Allah. Nya butuh rezeki. Tapi nya tantang yang maha pemberi rezeki sambil merokok. Ya Allah. Itu kita tuh kelirunya kita. Ya bu. Bu. Maka tugas kita apa? Dekati yang maha pemberi rezeki. Kalau butuh rezeki, dekati yang maha pemberi rezeki. Maka ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana biar kuat kita dalam ujian kok? Memang berat ibu. Berat. Tapi yakinlah, ketika berpisah dari orang kita cintai, ingat bukan berarti berpisah dari rezeki. Karena rezeki Allah yang jaminkan. Jangankan kita, tadi ayatnya kan, Hud ayat 6, binatang melata aja Allah jamin rezeki. Tengok ada lagu anak-anak tuh, cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding. Iko lagu rupanya bukan sembarang lagu ibu. Iko lagu berkaitan dengan akidah. Meyakini rezeki itu ada yang ngatur. Tengoklah cicak tuh. Tidak pacak terbang ibu. Entah cicak di kebun beler. Ada yang pacak terbang? Tidak ada kan? Lompek. Iya, tapi tidak bisa terbang. Kenapa? Karena cicak tidak ada sayapnya. Tapi tengok rezeki cicak. Nyamuk yang ada sayap. Bisa terbang nyamuk. Logikanya, masa bisa yang tidak ada sayap bisa makan yang ada sayap? Logikanya. Tapi itulah Allah yang ngatur rezeki itu. Rezeki cicak, nyamuk yang ada sayap. Nyamuk yang bisa terbang. Dan nyamuk mana pernah tahunya lah ditakdirkan untuk si cicak. Seandainya nyamuk tahu kalau rezeki untuk cicak, pasti ada cicak diolok-oloknya cicak. Tidak kenai. Karena ada sayap kan. Kalau nyamuk tahu. Tapi mana pernah tahu nyamuk kalau lah ditakdirkan rezeki untuk si cicak. Dan hebatnya bukti rezeki Allah yang ngatur ibu. Dalam lagu itu kan bukan cicak yang datangi nyamuk. Tapi siapa yang datang? Nyamuk. Kan lagunya. Apal kan bu? Coba kalau apal coba. Biar kelak hoa. Apal udah apal. Coba dulu. Cucung aja apal. Anak soleh. Jadi ibu, tengok di lagu tuh. Oh iya, mohon maaf Ustazah ya Allah. Ini kaplingan Ustazah nyamuk. Lagu itu ibu, yang datangkan bukan cicak. Datang seekor nyamuk. Siapa yang datangkan seekor nyamuk ibu? Allah. Tugas cicak hanya satu. Itulah rezeki. Tapi sebelum hap ibu, lagunya jangan dilewatkan. Diam-diam merayap. Apa diam-diam merayap? Berusaha. Karena usaha itulah tugas kita. Bukan maling. Ada juga orang malam-malam diam-diam merayap ke rumah tetangga. Itu maling. Tapi maling itu juga usaha. Cuman usahanya haram. Artinya ibu yang dimuliakan Allah, itu memahami rezeki. Pokoknya ibu kalau kita yakin Allah itu Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki, tidak usah takut kita jalan hidup kok. Tugas kita apa? Ikhtiar, usaha. Berapa dapat itu rezeki dari Allah untuk kita. Dapat banyak pasti bersyukur. Kalau kita yakin dapat dikit kita sabar. Karena duit hidup kau cuman antara dua. Kau tidak syukur, sabar. Syukur, sabar. Itu aja. Senang, syukur. Sedih, sabar. Ajaban li amril mu'min. Ajaib kecek Nabi orang beriman tuh. Jadi orang beriman tuh ajaib kecek Nabi. Inna amrohu kullu khair. Segala urusan orang beriman tuh baik galo kecek Nabi. Iza asabatus sarra syakara fakana khairul lahu. Ketika diberi nikmatnya bersyukur, makanya dapat pahala syukur. Wa iza asabatud darra sabara. Ketika dikasih musibahnya sabar, makanya dapat pahala sabar. Ikolah ibu tidak pernah lepas kita dari dua kok. Dikasih nikmat syukur, dapat pahala syukur. Dikasih ujian sabar, dapat pahala sabar. Tak ada yang tidak pahala bagi orang beriman. Dan dua-dua iko kita segala dapat. Bukan makros aja, segala kita dapat. Segala kita dapat ujian. Ya dah bu? Tidak ada kita yang tidak pernah lepas dari ujian. Malah kita cek diri kita masing-masing. Kita ada ujian.
Bedanya apa? Mungkin beda soal ujiannya. Hari kau makros diuji dengan kematian. Tapi kita pasti diuji. Ada diuji dekat penyakit. Kalau dah diuji penyakit, ada diuji ke anak. Dan seharapan. Dah diuji ke anak, ada diuji ke ekonomi. Kalau dah diuji ke ekonomi, diuji ke laki. Laki apa? Selingkuh. Ada. Banyak. Mana? Yang mana bininya? Hah? Oh iya, ada disebutkan. Lagi. Artinya ibu, tidak ada kita yang tidak pernah lepas dari ujian. Karena kenapa? Lah karena memang dunia ke tempat ujian. Nah dari ujian rumusnya sabari. Tapi ingat, tidak selamanya kita dapat ujian tuh. Ada kadangnya diberi nikmat. Maka tugas kita syukuri. Itu aja. Ya dah, Bu? Sesaro-saro kita hari ke di dunia, ingat pasti ada lebih saro dari kita. Selama-lama kita tinggal di dunia, tidak akan pernah lebih lama daripada kelak di alam barzah. Selama-lama di alam barzah, tidak akan pernah lebih lama daripada kelak di mahsyar. Selama-lama di mahsyar, tidak akan pernah lebih lama entah di surga entah di neraka. Pokoknya ibu, sabari itulah. Dunia kok cuma sebentar. Paling kencang 69 tahun sebagaimana almarhum. Paling kencang, paling lama dak, Bu. Ada yang 70, 80, 90, tidak lama hidup di dunia kok. Artinya ujian di dunia kok sebentar. Ya, Bu. Bu. Selesai kaji kita. Rumus biar kue dalam menghadapi ujian. Karena lah banyak yang berkipas-kipas nampaknya dari tadi. Nampaknya kepanasan ibu ya. Berdosa pula kami kalau biarkan ibu dalam kepanasan. Gara-gara itu kalau ibu pecah puasa, kami yang berdosa kan. Kalau gara-gara itu maksudnya kan. Bu, terakhir. Kalau tadi untuk keluarga besar, terakhir untuk kita yang masih hidup. Masih hidup kan ibu? Baik. Kalau kita masih hidup ibu, apa pelajaran yang nak kita ambil ketika Allah masih beri kita nikmat hidup? Biar hidup kita tidak sia-sia. Pertama ibu, kalau kita masih hidup, ada pesan di situ. Seolah-olah pesan itu tersirat, tersurat, dan apalah namanya. Apa pesannya? Kuhidupkan kau. Berarti masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita beramal. Karena kalaulah mati ibu, sebagaimana almarhum bapak kita, orang tua kita Hanafi Siregar bin Bahrum Pogang Siregar. Nya tidak bisa lagi beramal. Nya tinggal menikmati amal-amal yang nya kerjakan waktu hidup. Yang bisa beramal itu siapa? Orang hidup. Lah Allah masih ngasih kita nikmat hidup. Berarti Allah masih ngasih kesempatan untuk beramal. Allah Maha tahu amal kita kok masih dikit. Maka masih dihidupkan. Berarti dikasih kesempatan untuk bisa beramal. Maka apa pesan Nabi? Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Siapkan limamu sebelum datang limamu. Salah satu pesan Nabi, hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Orang hiduplah bisa beramal. Orang mati itu, Bu, apa keinginannya kepada Allah? Cuman satu, hidupkan lagi di dunia. Tanyalah ibu kalau tidak percaya orang mati. Ya kalau tidak percaya maksudnya itu kan. Segala orang mati, Bu, ketika waktu hidupnya tidak beramal, cuman satu mintanya ke Allah. Apa? Hidupkan lagi kami di dunia ya Allah. Quran surah Al-Munafikun ayat 10 dalilnya. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kek mati aku sebentar. Jadi orang mati itu minta dibalikkan ke dunia sebentar, minta ditunda mati. Seandainya itu dikabulkan oleh Allah, apa janji orang mati kepada Allah? Nak beramal. Fa asaddaqu. Aku janji nak sedekah. Dulu waktu hidup dan nak sedekah. Lah mati baru nak sedekah. Maka tu ibu, mumpung hidup sedekahlah. Orang mati itu ibu, tidak sedekah kalau kini kalau hidup lagi. Ya Allah. Ya Bu, mumpung Ramadan, utama sedekah ternyata sedekah di bulan Ramadan. Afdalu sedekah, seutama-utama sedekah kata Nabi, as-sadaqatu fi Ramadan. Ternyata sedekah yang kita tunaikan di bulan Ramadan. Rabbana absarna wa sami'na
farji'na na'mal salihan inna muqinun. Iko ayat cok dibaca imam di subuh Jumat dak, Bu? Nampaknya ibu tak ke masjid ya solat subuh kok. Hah? Tak ada yang jawab? Ya dah, Bu? Oh, dalam hati. Karena kita tidak sehati, maka tidak tahu isi hati ibu. Apa kata Allah? Rabbana absarna. Orang-orang mati itu minta, ya Allah, kamilah nengok siksamu. Kamilah dengar azabmu. Farji'na, please ya Allah, balikkan kami ke dunia. Kece orang matinya minta kau. Please. Kalau seandainya Allah kabulkan permintaan orang mati itu, apa janji orang mati kepada Allah? Na'mal soliha. Aku janji ya Allah nak beramal soleh. Dulu waktu hidup merangai. Paslah mati baru janji nak beramal. Oh. Selambe. Nah, itu ibu maksudnya. Artinya ibu tadi memahami makna kalau kita masih diberi hidup kini ke Allah. Berarti Allah masih ngasih kesempatan untuk beramal. Maka jangan sio-siokan hidupku. Ya, Bu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaat untuk orang. Maka ibu, apa yang punya harta, beramallah ke harta. Yang punya ilmu, beramalnya ke ilmu. Punya tenaga, beramalnya ke tenaga. Pokoknya apa yang bisa kita lakukanlah beramal untuk jadi sebab kita jadi jaminan masuk surga Allah. Biar tidak nyesal kalau mati. Ya, Bu? Walaupun mati itu nikmat sebenarnya. Mana bukti mati itu nikmat? Segala orang mati tidak ada nak balik lagi. Tidak ada tetemukan balik lagi di dunia. Berarti nikmatnya mati itu. Ya, Bu? Yang kedua, ibu memahami makna kalau kita masih hidup. Oh, berarti Allah masih ngasih kesempatan taubat dari dosa. Ya Allah. Kalau kita masih hidup kok, Bu, berarti Allah masih ngasih kesempatan untuk taubat dari dosa. Sayang Allah kayak kita. Allah itu maha tahu, ibu, kita kok banyak dosa. Banyak dosa, tapi masih hidup. Berarti apa maknanya? Allah masih ngasih kesempatan untuk taubat dari dosa. Kan ibu banyak dosa kayak suami, ya kan, Bu? Masih hidup. Berarti dikasih kesempatan untuk taubat dari dosa. Ya Allah. Ibu, dosa itu kalau tidak diampuni kini di dunia, dosa itulah jadi sebab masalah hidup kita di dunia sampai kelak puncaknya di akhirat. Dosa di dunia yang membuat hidup tidak berkah. Dosa di dunia yang membuat hidup kita gelisah. Gara-gara dosa doa kita tidak dikabulkan. Dosa itu puncaknya sampai kelak di akhirat menjadi sebab kita dapat azab dan siksa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan hari itu di dunia, pasti ditampakkan balasan. Itu pula sekecil apapun keburukan yang hari itu kita lakukan di dunia, pasti ditampakkan balasan. Dosa kalau tidak diampuni, itulah jadi sebab siksa. Nah, kita masih hidup. Dosa banyak. Ibu banyak dosa kan? Dikit yang jawab. Oh, ada dosa tapi tidak banyak. Alhamdulillah. Mana banyak dosa ibu kayak bapak? Jadi ibu, kalau kita masih hidup, berarti Allah ngasih kesempatan untuk tobat dari dosa. Segala orang mati tidak akan pernah bisa tobat. Orang mati tinggal mempertanggungjawabkan dosanya. Kalaunya belum sempat tobat sebelum mati. Nah, kita masih hidup. Oh, berarti masih sayang Allah ngasih kesempatan untuk kita tobat dari dosa. Maka balik kau kelak, minta maaf lah ke laki. Laki dulu yang salah. Masa kita terus, Ustaz? Emang tidak berlaku ya, Ustaz? Suami harus minta maaf ke istri kalaupun beliau salah. Berlaku. Oh, baik, karena terbatas waktu nampaknya itu. Berlaku tak? Ya berlaku. Iya, saling minta. Kan yang tadi banyak salah siapa? Masa itu tugas istri apa tugas suami? Masa. 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 Ya, Masa. Masa.
Oh, masak gulai. Oh, masak itu ya tugas. Bukan, apakah memang Ah. ada bahwa istri itu wajib menjadi istri borongan? Maksudnya borongan? Maksudnya borongan beres rumah istri. Oh, tidak ada. Tidak ada. Termasuk masak. Ayo. Kan suami tidak pernah nyuruh istri masak. Tidak. Tidak. Tapi kalau tidak masak ngamuk. Suami siapa yang ngamuk kalau tidak masak? Tidak ada. Tidak. Nabi datang ke rumah Aisyah. Hal indana goda. Ada yang tidak bisa dimakan pagi kok. Tidak ada Rasul, kata Ibunda Aisyah. Apa kata Nabi? Berang tak Nabi? Tidak. Kalau cek itu Pak ini mau kalau cek itu gori ke puasa. Itu Nabi. Ayo Nabi. Ya wajar kalau laki berang masa idak kerjanya main TikTok. Ya wajar kalau laki berang. Masalahnya laki tidak ngasih baik bahan mentah atau bahan yang siap dihidangkan gitu. Oh. Macam mana pula ini? Oh itu. Ya lakinya yang salah yang cek itu. Tapi ibu ingat, sesalah-salah laki, tugas ibu tetap wajib taat kepada laki. Ya, Bu? Ingat Ibunda Asia. Ibunda Asia. Ya, Bu? Asia. Itu Asia tuh, Ibu. Asia tuh. Lakinya bukan hanya tidak taat, kafir. Laki terjahat di dunia tuh, laki Asia. Firaun. Maka kan dalam Quran tuh ada 4 macam tipe keluarga. Ada satu, lakinya penghuni neraka, tapi bininya taat. Itulah tadi Ibunda Asia. Lakinya Firaun. Itu tipe pertama. Ada yang kedua, tipe kedua. Dua-duanya di neraka, penghuni neraka. Abu Lahab dengan Ibunda, dengan mak namanya Jamilah. Kan namanya? Iya, Jamilah saja. Ada tipe yang ketiga. Ibu, laki bini sama-sama di surga. Ya Allah. Siapa? Nabi Ibrahim. Dekat istrinya, Ibunda Hajar dan Ibunda Sarah. Ibu pilih yang mana? Ibrahim. Tapi Ibrahim bininya berapa? Berarti kurang syarat, Ibu. Tidak, itu kan contoh maksudnya ya, Bu ya. Jangan pula diambil hati. Tapi intinya Ibu, suami banyak dosa, bini banyak dosa. Tugas kita tunaikan hak dan kewajiban, selesai sebenarnya. Kewajiban suami, apa Ibu? Nafkahi bini. Ketika suami tidak nafkahi bini, di sekolah dosa besar, zalim suami. Begitu juga Ibu, ketika suami tidak menafkahi ibunya yang dosa. Tapi jangan pula kita buat dosa kayaknya. Mentangnya tidak nafkahi kita, terus kita tidak taat kayaknya. Kita jadi sama-sama buat dosa. Kewajiban kita apa? Tetap taat kepadanya. Hak dan kewajiban, kalau rumah tangga itu sama-sama menjalani hak, sama-sama jalan kewajiban, aman insya Allah. Yang jadi masalah itu kan orang banyak nuntut hak, tapi lupa kewajiban. Nah, itu masalahnya. Maka yang paling banyak ibu-ibu kan? Hah? Bapak-bapak juga maksudnya. Ya, Bob? Nampaknya agak panas bahasa nih kok. Kita udah usah lagi bahas. Iya. Tapi intinya segala kita berdosa. Tapi jangan pula gara-gara dosa laki kita juga mau buat dosa. Itu intinya ya, Bu. Ya, Bu. Demikianlah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Berdoa kita, Bu. Mari Ibu kita berdoa kepada Allah. Kita doakan almarhum orang tua kita Hanafi Siregar bin Bahrum Pogang Siregar. Allah wafatkan beliau dalam husnul khotimah. Allah ampunkan khilaf dosanya. Allah lipat gandakan pahala dan kebaikan baginya. Allah lapangkan dan terangkan alam barzahnya. Dan Allah jadikan taman surganya Allah SWT baginya. Dan Allah rahmati seluruh keluarga besar atas musibah ini. Ala hazihin niyah. Wali kulli niyatina salihah. Wali ridha'illah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah. Waghfir Hanafi Siregar bin Bahrum Pogang Siregar ya Allah. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil 'ilyin ya Allah. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu ma'al mahdiyyin ya Allah. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu ma'asy syahidin ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata maswahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqas thawbul abyadu minad danas wabdilhu ya Allah daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi azabal qabri wa azab jahannam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah min jami' ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa zakarina wa untana wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaba anna birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'dadna likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin ma Allah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli zanbin nastaghfirullah wa likulli musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurna li hazihil musibah wa akhluf lana khairan minha ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma khtim alaina ya Allah wa sabbit Hanafi Siregar bin Bahrum Pogang Siregar bi husnil khatimah wa la takhtim alaina wa alaihi bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث